Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di hari ini. Dan saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan pastinya diberkati dengan berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan pujian penyembahan. Dan juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk kita memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, di mana kami boleh ada, bagaimana sehat kuat sampai hari ini. Kami tahu semua kan anugerah Tuhan, semua kan kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kami akan sharing bersama-sama Tuhan. Sebab itu Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan bagi pemirsa, siapapun yang mendengarkan acara ini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, renungan firman ini, biarlah mereka boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan lewat firman Tuhan, mengajarkan kami, membawa kami, firman-Mu membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapak Surgawi, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, bahkan urapi setiap pemirsa atau siapapun yang mendengarkan acara ini, yang melihat acara ini.
biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat kita bergabung lagi di acara ini, channel ini, dan kerinduan kami biarlah channel ini, acara ini boleh memberkati setiap kita semua yang melihat, bahkan yang menonton acara ini, biarlah kita boleh sama-sama dikuatkan, sama-sama diberkati lewat setiap firman Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan sharing bersama-sama tentang firman Tuhan, bagaimana ibadah yang sejati itu seperti apa. Tentunya firman Tuhan akan menjawab semuanya. Dan hari ini saya akan memberikan tema tentang ibadah yang sejati. Dan kita harus tahu bersama bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya berlangsung cepat, atau bukan hanya sekedar kita beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita ke gereja membaca firman Tuhan, tapi sesungguhnya ibadah yang sejati itu adalah satu bagian proses kehidupan kekristenan untuk menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan ilahi. Oleh sebab itu ada yang namanya proses demi proses. Tidak terjadi hanya satu hari, tidak terjadi hanya satu malam, tidak terjadi hanya satu minggu, tidak terjadi hanya satu bulan, tapi itu membutuhkan proses demi proses sehingga kita boleh menuju kepada kedewasaan yang Tuhan inginkan, kedewasaan rohani yang Tuhan mau. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ibadah yang sejati. Dan ada kalimat lama atau pepatah lama berkata bahwa bukan berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Kalimat itu berkata bahwa bukan berapa lama kita hidup di dalam dunia, tapi bagaimana kita hidup. Ini yang penting saudara, bahwa untuk menuju kepada kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan lewat ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan, tentunya tadi saya sudah katakan bahwa bukan berapa lama kita hidup, sekali lagi, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan berapa lama kita menjadi orang percaya, bukan berapa lama kita sudah beribadah kepada Tuhan, bukan berapa lama kita sudah berkorban buat pelayanan Tuhan, bukan berapa lama kita sudah menjalankan ritual keagamaan kita, bukan berapa lama kita sudah sering keluar masuk di satu KKR demi KKR, keluar masuk di satu seminar lepas seminar, atau lewat satu konser-konser rohani yang luar biasa, bukan. Tapi ibadah yang sejati itu melalui satu proses yang sangat panjang. Ada juga orang yang kelihatan walaupun dia masih muda, tapi dia punya cara berpikirnya itu sangatlah dewasa. Ada orang yang masih muda, dia punya cara mengambil keputusannya itu sangat dewasa. Dia bisa mempertimbangkan hal-hal yang merugikan diri dia sendiri, atau dia bisa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain. Itu adalah orang-orang yang punya kedewasaan walaupun dia muda secara umur, tapi keputusan-keputusan dia yang diambil itu adalah keputusan-keputusan yang bijak, yang orang bilang bahwa dia dewasa di dalam mengambil satu kebijakan, dewasa di dalam dia mengambil satu keputusan. Oleh sebab itu penting sekali saudara bahwa bukan berapa lama kita hidup, bukan berapa lama kita menjadi orang percaya, bukan berapa lama mungkin kita bekerja di satu perusahaan, bukan berapa lama kita ada di satu institusi, tapi bagaimana ketika kita ditempatkan di satu keadaan, kita boleh berpikir begitu dewasa sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan-keputusan
keputusan yang bisa menguntungkan kita, menguntungkan orang lain, bahkan sesungguhnya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita akan melihat ayat firman Tuhan yang sudah, puji Tuhan, sudah sering kali kita baca, yang sudah sering kali kita dengar, dan biarlah ini juga mengingatkan terus kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada kekristenan yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada orang percaya yang sempurna, tidak ada. Semua butuh proses, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna, orang percaya yang sempurna khususnya. Bahkan tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada. Semua orang-orang percaya itu masih menuju kepada kedewasaan, belum sempurna. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini menuju kepada kedewasaan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dari apa yang Yesus katakan bahwa Yesus itu ketika datang ke dalam dunia, dia akan menjemput mempelai. Kalau kita bicara tentang mempelai atau pasangan pengantin, bahwa sesungguhnya mereka yang sudah memiliki kategori umur yang sudah dewasa dan juga kepribadian yang dewasa, itu yang penting saudara, bahwa ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia akan menjemput mempelai yang dewasa. Artinya bahwa mempelai orang-orang percaya yang sudah siap, sudah melewati proses demi proses. Oleh sebab itu, ibadah yang sejati bukan hanya dijalankan 1-2 kali, 1-2 tahun, tidak. Selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, bahwa maka selama itu juga kita harus berproses demi proses setiap hari. Selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu menjadi sekolah kehidupan kita untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Ketika kita sudah masuk dalam kedewasaan rohani, maka di sanalah mempelai Kristus akan mempersunting setiap hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Surgawi, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12, ya ayat ini sudah menjadi ayat hafalan buat orang-orang Kristen, bahkan yang sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan juga yang baru menerima Kristus. Ayat ini saya percaya bahwa sudah tidak asing lagi, tapi kita akan belajar bersama-sama apa yang Rasul Paulus katakan, dan untuk saling mengingatkan bahwa oleh sebab itu firman Tuhan ini sudah seringkali kita dengar, sekali lagi sudah seringkali kita dengar, sudah seringkali kita baca, bahkan sudah seringkali kita dengar dari pengkhotbah baik di desa, baik di kota, bahkan zaman sekarang adalah zaman yang luar biasa, zaman yang dipenuhi dengan teknologi. Oleh sebab itu kita bisa mendengar bahwa bahkan ratusan, bahkan ribuan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah juga tentang ini, tentang Roma 12. Tapi ya tidak mengapa kalau saya kembali mengingatkan buat pemirsa, buat Bapak Ibu Saudara, supaya firman Tuhan ini mengingatkan, saling mengingatkan. Baik kita sebagai sama hamba Tuhan, kita saling mengingatkan. Roma 12 ayat yang pertama berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Saya stop di situ. Ayat ini diawali dengan karena itu. Artinya bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Paulus selalu ada banyak hal yang selalu Paulus katakan bahwa saudara-saudara. Paulus mengawali dengan kata karena itu saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa ketika Paulus membicarakan hal-hal yang Paulus anggap penting, jadi kata-kata ini, karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah. Paulus mengawali semuanya ini dengan saudara-saudaraku. Adalah bahwa Paulus
ingin memulai dengan satu situasi, satu keadaan yang bahwa ini penting untuk Paulus sampaikan kepada orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di Roma, khususnya buat kita yang hadir pada hari-hari ini, bahwa Paulus berkata bahwa aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Jadi kalau kita melihat di sini kembali bahwa di dalam pasal 1 sampai pasal 11 itu jelas sekali ada banyak hal yang Paulus katakan tentang kemurahan Allah. Bahwa di pasal 1 sampai pasal 11 ada banyak hal yang Paulus katakan tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Allah, kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu bahwa Paulus berkata bahwa demi kemurahan Allah, Paulus menasehati, Paulus memohon, bahkan Paulus mendorong orang-orang untuk bertobat. Dalam bahasa Yunani dia berkata bahwa saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, aku memohon, aku mendorong engkau, memohon kepada sidang jemaat Tuhan. Paulus mendorong orang-orang percaya untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus mendorong orang-orang percaya supaya apa? Supaya demi kemurahan Allah yang sudah kita nikmati selama ini, demi kebaikan Tuhan, demi kasih karunia Tuhan, demi kasih setia Tuhan yang sudah kita nikmati selama ini. Sepanjang mungkin 20 tahun kita menjadi orang percaya, 30 tahun kita menjadi orang percaya, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita sudah menjadi orang percaya. Bahkan ada banyak kasih karunia Tuhan. Selama 40 tahun, selama 60 tahun, selama 50 tahun kita menjadi orang percaya. Selama itu juga kita mengalami anugerah Tuhan. Selama itu juga kita mengalami kebaikan Tuhan. Selama itu juga kita mengalami kasih karunia dalam hidup kita. Paulus memohon supaya apa? Supaya kasih karunia yang kita nikmati, kasih karunia yang kita terima secara cuma-cuma, Paulus katakan bahwa mari kita persembahkan tubuh kita, persembahkan kehidupan kita. Sebagai apa? Sebagai satu ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Beberapa hari kemarin saya pernah khotbahkan ini bahwa hati-hati dengan tubuh ini. Kalau kita tidak bisa menjaga tubuh kita ini, maka tubuh kita ini, hidup kita ini akan membawa kita kepada kehancuran, bahkan kematian. Saya pernah singgung bahwa ada pejabat yang dia punya harta kekayaan yang miliaran, bisa dikatakan bisa puluhan miliar, 20 miliar mungkin lebih, bahkan mungkin bisa mencapai hampir 100 miliar. Tapi dia keseleo dengan jumlah uang, dia disuap dengan hanya kira-kira ya tidak sampai 500 juta saudara. Dia punya kekayaan miliaran rupiah, puluhan miliar, tapi dia bisa tergiur dengan ratusan juta. Tidak ada artinya dengan kekayaan dia yang miliaran, tapi dia bisa tergiur. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa hati-hati. Kalau kita tidak bisa mempersembahkan tubuh ini kita kepada Tuhan, maka hidup kita ini akan membawa kita kepada kehancuran, akan berurusan dengan yang namanya hukum. Nah, Paulus katakan bahwa kalau ketika kita mempersembahkan hidup ini kita kepada Tuhan, maka biarlah hidup kita ini menjadi satu ibadah kita yang sejati. Kalau kita bicara tentang ibadah yang sejati, ibadah yang sejati bukan berarti bahwa kehidupan yang kita jalankan di gereja. Tidak, saudara. Ibadah yang sejati itu bukan berarti bahwa kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita lihat di gereja, wah itu seperti ibadah yang sejati. Kayaknya itu ibadah yang sejati. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Wah, bahkan kita bermanifestasi, kita bernubuat, kita berkarunia roh. Itu bukan ibadah yang sejati, saudara. Bukan berarti bahwa kelihatan di gereja itu wow, luar biasa performance-nya, bahkan bernyanyinya, menyembahnya, bahkan menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Bahkan orang berkata bahwa luar biasa.
top. Ibadah yang sejati bukan dinilainya bukan di situ. Penilaian dari ibadah yang sejati bukan hanya sekedar kita melihat situasi atau keadaan yang kita lihat di dalam gereja, bukan. Karena saya mau katakan bahwa itu bisa menipu setiap kita. Apa yang kita lihat di gereja, apa yang kita lihat di ibadah itu bisa saja menipu karena bukan menjadi rahasia umum, saudara. Bahkan Anda tahu. Tapi Paulus katakan bahwa ibadah yang sejati. Saya coba memakai pengertian saya tentang ibadah yang sejati itu adalah bagaimana ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Ibadah yang sejati adalah kita menjalankan nilai-nilai kekristenan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Ibadah yang sejati adalah kita menyebarkan keharuman nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita, baik di rumah, baik di kantor, baik di dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang sejati adalah kita menanamkan nilai-nilai Kristus. Kita melaksanakan nilai-nilai Kristus. Kita menyebarkan keharuman nilai-nilai Kristus di dalam perjalanan hidup kita, baik di kantor, dimanapun, saudara. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita menyembah Tuhan di gereja, kita memuji Tuhan di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, tidak masalah. Tapi ketika kita keluar di rumah, kita bisa mengaplikasikan setiap apa yang kita temukan, apa yang kita dapatkan di gereja, baik renungan, baik pujian, baik penyembahan. Kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tanamkan, kita sebarkan nilai-nilai Kristus yang kita dapatkan di gereja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita akan beberapa menit ke depan kita akan lihat seperti apa ibadah yang sejati itu. Kita akan lihat ibadah yang sejati. Seperti apa ibadah yang sejati? Kita lihat ayat yang kedua. Paulus berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu sama seperti dunia ini. Janganlah kamu mengikuti arus dunia ini. Jangan kita serupa, karena firman Paulus berkata di dalam 1 Korintus bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kita ini ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan yang baru. Artinya bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Kristus bertakhta dalam hidup kita. Kristus berdaulat dalam hidup kita. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita ini sudah ciptaan yang baru, sudah lahir baru. Kristus ada dalam hidup kita. Jangan lagi kita serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa kita harus melawan arus, kita harus kontraflow, kita harus dalam tanda kutip kita harus menyimpang. Jangan lagi kita ada dalam arus dunia ini. Jangan mengikuti karakter dunia ini. Artinya bahwa ketika kita ada dalam satu kumpulan yang dulunya kita pernah ada dan terus kita bergabung dengan mereka, Paulus berkata bahwa jangan lagi kita serupa dengan mereka, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang duniawi, orang-orang yang tidak percaya, mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang setiap hari tangan mereka, kaki mereka, mulut mereka, telinga mereka, hati mereka hanya berpikir tentang dunia, tentang kejahatan, tentang apapun. Paulus katakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan mereka. Artinya bahwa kita harus melawan arus. Kalau kita melihat bahwa ada orang yang melakukan hal yang jahat. Contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Daniel, bagaimana kisah dari 3 pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang kontraflow, artinya orang-orang melawan arus.
Oleh sebab itu, ibadah yang sejati adalah, ayat 2 dia berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita sama dengan dunia ini. Jangan kita sama dengan keadaan dunia ini, dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini. Artinya bahwa kita harus melawan arus, kita harus berubah, kita harus kontraflow. Artinya bahwa walaupun ada 1000 orang yang menuju ke jalan A, kita harus melawan arus. Kenapa? Kalau memang 1000 orang itu menuju kepada kejahatan, kebinasaan, melakukan hal-hal yang jahat, maka kita harus berbalik. Oleh sebab itu, salah satu contohnya adalah bagaimana seorang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika pemuda yang luar biasa dalam kitab Daniel itu jelas menceritakan tentang kehidupan, tentang karakter, tentang orang percaya yang luar biasa di tengah-tengah zaman. Bagaimana coba kita lihat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita tidak usah baca ayat ini karena terlalu panjang, tapi nanti mungkin kita bisa baca di rumah, di tempat kita masing-masing. Saya kan mungkin agak sedikit lompat. Daniel 3 ayat 10 berkata begini, Tuanku, ayat 9, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, itu adalah peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh kerajaan pada waktu itu. Dan ayat 12 berkata, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah pemerintahan. Jadi ada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang diberikan raja sebagai kepala bagian dalam pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang tidak mengindahkan titah Tuanku. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sampai di situ. Jadi ketika ada suara bunyi seruling, sangkakala, dan bunyi-bunyian, dan saat itu juga bahwa rakyat warga itu harus menyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Tapi di sini mereka melaporkan bahwa ada orang-orang Yahudi yang mereka sesungguhnya duduk dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Tetapi mereka mengindahkan titah itu, mereka tidak melakukan titah itu. Bahkan saya mau katakan bahwa mereka tidak menghormati perintah raja. Kenapa? Sesungguhnya mereka harus melakukan. Kenapa? Karena mereka duduk di jajaran pemerintahan. Mereka itu punya jabatan yang diberikan oleh raja. Ketiga pemuda itu adalah orang-orang yang punya jabatan dalam pemerintahan. Karena di sini firman Tuhan berkata begini. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi di wilayah Babel itu raja memberikan semacam jabatan, tugas pemerintahan kepada mereka. Tetapi justru mereka tidak melakukan titah raja. Mereka tidak menyembah patung emas yang raja dirikan. Dan apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?
16 lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Artinya bahwa mereka dengan lantang, mereka dengan jelas melawan, atau saya pakai bahasa ekstrimnya adalah mereka memberontak kepada titah hukum Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Mereka melawan arus, walaupun seluruh rakyat Babel mereka menyembah patung emas yang didirikan oleh raja, tapi 3 orang ini mereka tidak menyembah kepada patung itu. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan yang luar biasa, mereka punya Tuhan yang ajaib, mereka punya Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya lahir dari proses yang singkat, tapi bertahun-tahun mereka menggeluti, bertahun-tahun mereka menekuni, bertahun-tahun mereka merenungkan firman Tuhan, mereka merenungkan Taurat Tuhan ini. Ketiga orang mau percaya ini, ketika pemuda ini mereka bukan hanya seminggu, 2 minggu, setahun, tapi mereka bertahun-tahun merenungkan, mentaati akan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga jelas di situ bahwa mereka punya satu keyakinan yang kuat akan firman Tuhan, akan Taurat yang mereka imani, yang mereka percaya. Mereka melawan arus, mereka tidak mengikuti dunia yang ada. Jangan kita serupa dengan dunia ini, jangan kita seperti dengan dunia ini, kita harus berubah. Firman Tuhan berkata bahwa walaupun nyawa menjadi taruhan, kita harus mampu, kita harus mau melakukan. Kalau itu melawan hukum-hukum Tuhan. Ketiga pemuda ini yang luar biasa, mereka melawan arus. Mereka tidak seperti yang diharapkan oleh Nebukadnezar. Mereka berpikir bahwa ketika mereka mendapat jabatan di dalam pemerintahan dan otomatis mereka tunduk kepada raja. Tidak. Walaupun mereka harus kehilangan jabatan dan mereka harus kehilangan nyawa sekalipun, mereka tidak menyembah kepada patung itu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau di dalam 1 Yohanes berkata bahwa dunia ini dan segala isinya ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dunia dan segala isinya dalam genggaman kuasa kegelapan. Jadi sudah dikuasai oleh si jahat. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan, hukum-hukum dunia yang dilakukan ini, sesungguhnya itu bermuara pada satu hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita serupa dengan dunia ini. Ibadah yang sejati adalah kehidupan kita, karakter kita tidak sama lagi dengan apa yang diharapkan oleh dunia ini. Kita harus berubah. Kita harus menunjukkan nilai-nilai Kristus. Menanamkan nilai-nilai Kristus. Melaksanakan nilai-nilai Kristus. Menyebarkan keharuman nilai-nilai Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita yang ada. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kalau kita menjadi terang dunia, kita harus menjadi garam dulu, saudara. Garam itu sifatnya dia ke dalam, saudara. Dia ke dalam artinya bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, kita beribadah, kita komsel dan sebagainya, itu firman itu harus meresap dulu, harus menguasai hidup kita, harus setiap firman yang kita dengar itu harus tertanam dan itu menjadi nilai-nilai, menjadi karakter, menjadi tabiat dalam hidup kita. Sehingga ketika kita keluar,
ada dalam komunitas dunia, ada dalam komunitas masyarakat, maka nilai-nilai firman Tuhan itulah yang akan menjadi terang dalam setiap kehidupan kita. Kamu ini adalah garam dan terang dunia. Kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah garam dunia. Orang akan menilai kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan tadi bahwa kekristenan yang sejati itu bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup. Ibadah yang sejati adalah menanamkan nilai-nilai Kristus dan menyebarkan nilai-nilai keharuman Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Sebab itu biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberikan kita kekuatan, boleh mengingatkan kita, menasihati kita bahwa ada banyak kebaikan Tuhan, ada banyak kemurahan Tuhan, ada banyak kasih karunia yang Tuhan kita nikmati. Dan kalau malam hari ini kita boleh ada sehat kuat, itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah semua itu boleh menjadi ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Sehingga hari lepas hari kita boleh berubah menuju kepada kedewasaan rohani. Dan kita menjadi orang-orang yang berbeda di dalam dunia ini. Kita boleh menjadi terang dan menjadi garam dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Roh Kudus, ingatkan terus firman ini. Biarlah firman ini boleh menuntun kami, membawa kami kepada kedewasaan. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap firman-Mu yang dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Biarlah hari lepas hari ini Tuhan, kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Biarlah hari lepas hari, kami boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Dan berkati setiap pemirsa yang mendengarkan siaran ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam setiap hidup kita. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.